Berjalan hampir 2 bulan sejak pertama kali diluncurkan, program vaksinasi terus dikebut negara. Tujuannya demi membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity sehingga Indonesia bisa keluar dari jerat pandemi. Upaya pemenuhan vaksin di Indonesia ya dengan target 181,5 juta penduduk, yang artinya itu kurang lebih 486 juta dosis yang harus kita sediakan. Tentunya ini merupakan tantangan ya untuk kita bisa mendapatkan vaksin tersebut dalam kurun waktu 12 bulan. Produsen vaksin ini akan banyak memproduksi ketersediaan vaksin ini sekitar nanti setelah Juli ya. Jadi memang mereka baru akan siap produksi vaksinnya itu rata-rata di atas bulan Juni-Juli. Untuk memenuhi pasokan kebutuhan vaksin sesuai target sasaran, vaksin Nusantara dikembangkan di dalam negeri. Vaksin ini produk Indonesia dan itu akan membuat kita sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika, Rusia, Jerman, Inggris, India, Cina, dan kita akan duduk sejajar dengan mereka semua dengan platform yang berbeda, yaitu dendritic cell vaccination. Akan menjadi kebanggaan jika Indonesia bisa memproduksi vaksin corona buatan dalam negeri. Tetapi vaksin Nusantara yang tengah dikembangkan banjir sorotan. Keunggulan yang dinyatakan oleh peneliti vaksin Nusantara dikritik sejumlah pihak. Peneliti mengklaim keunggulan dari vaksin Nusantara diantaranya 90% dikembangkan di dalam negeri dengan biaya produksi yang murah. Vaksin Nusantara dianggap lebih aman karena berasal dari komponen sel dalam tubuh si penerima vaksin, aman untuk lansia dan orang dengan penyakit penyerta atau komorbid, serta penyuntikan vaksin cukup 1 kali. Sekarang kalau kita bicara masalah dendritik, bagaimana si vaksin itu dia akan menginjus apa di dalam tubuh? Karena kekebalan itu nggak cuma satu macam, ada yang innate, ada yang adaptif. Nah, yang dendritik itu adalah yang innate, yang pertama kali merespon kalau sesuatu itu masuk. Dan ini bukan hal yang pernah ada, cukup rumit gitu. Nah, kenapa dibilangnya rumit ya? Karena itu tadi teknologi atau pendekatan menggunakan innate system untuk kemudian tercipta kekebalan itu termasuk merangsang sistem imun dari ujung banget. Jadi dari titik awal. Sementara biasanya kita tuh langsung di antibodinya di sini. Proses pembuatan vaksin Nusantara dimulai dari pengambilan darah penerima vaksin. Darah tersebut kemudian diproses di laboratorium untuk memisahkan sel darah putih dengan sel dendritik. Sel ini mampu mengenali virus penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Kemudian sel dendritik kembali disuntikan ke dalam tubuh penerima vaksin yang sama dalam bentuk vaksin. Proses pembentukan vaksin berlangsung selama 7 hari. Kenapa kemudian ini menjadi unik sebenarnya? Karena memang kalau dia merangsang sel dendritik, maka saat dia masuk, dia kan merangsang di ujung sini nih. Artinya proses yang di sini ya akan terserah individunya, bisa beda-beda responnya. Gitu. Bisa beda-beda. Jadi orang yang mungkin imunnya nggak terlalu oke, bisa jadi malah nggak terproteksi. Tapi dia nggak akan bahaya. Vaksin Nusantara telah rampung uji klinis tahap 1. Tim peneliti masih menunggu restu untuk melanjutkan penelitian fase kedua dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Hingga kini, BPOM masih mengevaluasi hasil uji klinis tahap 1 vaksin Nusantara. Jadi artinya kalau kemudian tahapan pertama itu dilalui, saya yakin Badan POM juga pastinya ya ketika memang ini sudah memenuhi tahapan dan rekomendasi ilmiah, sudah ada proses uji klinik 1, 2, dan 3 sebagaimana disyaratkan, ya, kemudian tadi sudah memenuhi aspek keamanan, khasiat dan mutunya, pasti akan dikeluarkan emergency use of authorization dari Badan POM. Nah, tentunya proses-proses ini harus dilalui ya, sama seperti bagaimana kita memastikan mutu dan kualitas dari sebuah vaksin.
bahwa mereka memang sudah melalui tahapan-tahapan uji klinis, baik uji klinis tahap 1, 2, dan 3, sampai kemudian dinyatakan oleh Badan POM untuk bisa mendapatkan izin penggunaan darurat dan nanti juga termasuk sertifikasi kehalalannya. Meski vaksin Nusantara menuai kritik, sejumlah legislator di Komisi 9 DPR RI bersedia menjadi relawan uji klinis tahap 2. Kita harus memastikan bahwa proses pembuatan vaksin Nusantara ini benar, ada yang kurang kita perbaiki, karena setahu yang kami lihat sesuai hasil paparan peneliti, ya itu pertama keamanannya oke. Banyak sekali tokoh menjadi relawan. Pertama karena memang mereka yakin bahwa metode ini bagus dan bisa dipakai. Yang kedua bahwa memang kecintaan mereka bahwa Indonesia mesti punya vaksin yang betul-betul dari produk anak negeri dan bisa segera dipakai. Ini semakin membangun responsibilitas dari para penelitinya, bahwa ini nggak boleh hanya menjadi pepesan kosong, tapi betul-betul menjadi jawaban. Ini tidak boleh dilakukan main-main, tokoh-tokoh penting ini menjadi relawan. Ya, kenapa? Karena hari ini kan kalau kita bicara tentang survei persepsi publik terhadap vaksin, pemerintah masih punya PR, Mbak, bahwa ternyata dari 150.000 orang yang dilakukan survei, hanya 66% yang setuju dan percaya vaksin. 34%-nya masih ragu-ragu dan bahkan sebagiannya menolak. Nah, bagi kalangan yang ragu dan menolak ini kan perlu diyakinkan. Di tengah sulitnya memenuhi kebutuhan vaksin, produksi vaksin yang dibuat anak bangsa sejatinya bisa jadi solusi. Selain vaksin Nusantara, vaksin merah putih juga tengah dikembangkan di tanah air. Akhir Maret ini insya Allah kami akan memberikan batch pertama dari bibit vaksin itu ke industri.